bertanya Buya. Saya mau bertanya masalah ucapan murtad Buya. Apakah ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat murtad itu hanya tujuan untuk memisahkan atau memberikan contoh atau membaca, apakah itu menyebabkan seseorang itu menjadi murtad yang sesungguhnya Buya? Seperti mengatakan saya non muslim, tapi itu tujuannya hanya untuk memberikan contoh atau mengisahkan Buya. Anda bertanya seputar tentang keimanan. Anda orang yang ingin menjaga iman, jangan sampai iman kita itu runtuh dengan ucapan-ucapan. Jadi memang yang mengeluarkan iman ada namanya pekerjaan, ada ucapan. Bukan sekedar i'tiqad. Ucapan, ada kerjaan. Yang menjadikan seorang itu murtad. Baik. Ucapan biarpun tidak dengan hati, itu bisa jadi murtad loh ya. Misalnya orang dalam keadaan normal, nggak ada masalah, lalu dia dengan semangatnya mengatakan, aku keluar dari Islam, aku tidak percaya Nabi Muhammad, kok ngomong gitu. Biarpun hatinya katanya masih, ini murtad dengan lisannya. Tapi ada orang yang imannya kuat, lesannya murtad, tapi dia nggak murtad karena ancaman. Seperti kisah Ammar bin Yasir. Dia sudah diancam, mau dibunuh, begini, lalu dia mengatakan, lagi qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap iman. Tapi dalam keadaan normal, nggak boleh kita main-main urusan kalimat yang menjadikan kita murtad, apalagi guyonan. Nggak bisa. Guyonan, nggak ada tekanan. Kenapa kok kita mengucapkan kalimat dia murtad? Maka dihukumi murtad dia. Kalau tidak tobat, ya dipenggal lehernya. Kok dipenggal, kok serem banget penggal lehernya. Loh, dipenggal itu bukan berarti tujuannya penggal. Suruh kembali, suruh tobat dulu. Karena dia khianat. Dalam Islam kan begitu. Cuman biasanya kalau orang memang karena memang kepleset dan sebagainya, nggak sampai derajat dipenggal. Dia sudah astagfirullah, ya salah ngomong dan sebagainya, selesai. Tapi kalau sudah betul serius menantang, berarti dia menantang Allah sudah. Nah, seperti itu. Nah, kalau memberikan contoh, mah enggak. Seperti tadi Buya ngasih contoh. Ada orang mengatakan, aku tidak beriman. Ya enggak. Ini ngasih contoh, tidak. Tidak akan menjadikan seorang murtad. Memberi contoh, membaca. Dan Anda tidak usah kena was-was masalah ini ya. Iman. Ya, saya mengatakan ada suatu orang mengatakan, aku telah keluar dari Islam. Ya tidak keluar dari Islam saya. Ini bukan masalah bab cerai. Ini bab masalah iman. Nah, ada kisah Ammar bin Yasir. Mengucapkan dengan lesannya tapi ditekan. Maka dia tetap dalam keadaan iman. Baik, kemudian ini tidak menjadi. Yang justru keluar dari iman itu guyonan tentang syariat. Itu keluar dari iman sesungguhnya dengan lesannya. Ngentengin syariat, merendahkan syariat, main-main Al-Quran. Itu keluar dari iman dengan lesannya. Biarpun katanya kolbunya. Secara zahir dihukumi murtad. Kalau memang dia nggak sengaja, tinggal tobat. Kalau dia sengaja nggak menyadari, itu tobat. Ingat, murtad ada 3. Murtad dengan hatinya. Sudah mengingkari Allah. Nah ini otomatis lah. Nggak dianggap oleh Allah. Ada dengan lesannya. Hati nggak tahu kita. Ada dengan perilakunya. Tiba-tiba nggak ada ngapain, sujud kepada berhala. Ya sudah, murtad dia sujud kepada berhala. Nggak boleh sujud kepada berhala. Murtad keluar dari Islam. Biarpun alasannya, aku masih tetap beriman kepada Allah. Enggak, pekerjaanmu murtad. Mengeluarkan dari beriman. Nggak bisa itu. Kecuali orang sujud kepada berhala, mau ditembak. Sujud kau. Kalau sujud kau tak tembak mati kau. Baru dia sujud kepada berhala. Yang menembak betul-betul mau nembak dan dia orang kejam. Mau yang nembak mainan anak kecil, aku tembak kayak gitu. Sujud ya, murtad tetap dia. Orang anak kecil pakai tembak-tembakan. Dia mau ditembak beneran, suruh sujud kepada berhala, kemudian dia sujud, maka tidak dianggap sebagai murtad. Yang penting qalbuhu mutmainnun bil iman, hati masih tetap dengan iman. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.